Mungkin teman-teman sudah sering sekali mendengar istilah kebangkitan bersama atau awakening, tapi masih bingung, aku itu di mana ya, posisiku di mana ya, bagaimana caranya, atau step-stepnya itu apa saja, prosesnya itu bagaimana. Nah, di video ini aku akan membahas semuanya tentang stage atau fase kebangkitan dari diri kita sendiri atau awakening itu. Nah, kalau aku bisa ilustrasikan di sini itu seperti sebuah panah, anak panah. Jadi kita anak panahnya yang sedang ditarik ke bawah kayak gitu. Semakin dalam menariknya itu artinya kalau dilepaskan itu akan semakin melesat, semakin kuat, memiliki kekuatan, semakin cepat nyampe ke tujuan atau ke goal atau enlightenment ya istilahnya. Tapi sayangnya tidak semua orang yang bisa bertahan dalam proses penarikannya itu. Jadi ada beberapa yang mungkin patah anak panahnya atau mungkin panahnya yang rusak. Intinya tidak semua orang mengalami proses untuk melejitnya itu tadi. Jadi aku harap dengan video ini teman-teman misalnya ngerasa aku nggak tahan lagi nih, aku nggak kuat, aku pengen bunuh diri. Aku banyak sekali juga loh yang DM yang berada di titik terendah dan berpikir untuk kayak gitu ya. Jangan sampai terjadi. Pokoknya kita harus melewati masa itu karena kita akan melejit, karena kita akan mencapai ketujuan yang kita inginkan. So anyway, kita mulai dari fase yang pertama. Fase yang pertama adalah shake up phase atau sesuatu yang berguncang atau yang menakutkan, bikin kita trauma. Bisa jadi kita kehilangan sesuatu, seseorang, atau bisnis kita, atau jati diri kita. Nah, atau mungkin juga akumulasi dari stres yang bertumpuk ya, apalagi dari kemarin kan kita dikurung ya di dalam rumah, otomatis banyak sekali orang yang depresi, anxiety, hal kayak gitu juga akan mendorong kita untuk berada di fase yang pertama tadi itu. Atau ada juga dari teman-teman yang mungkin mendapatkan overload atau informasi yang sangat banyak tentang sesuatu yang selama ini kita lihat misalnya warnanya putih ternyata warnanya hitam, atau biasa disebut sebagai sesuatu yang konspirasi teori misalnya, atau sesuatu yang di luar jangkauan nalar kita, sesuatu yang kita nggak pernah kepikiran ke arah sana, sesuatu yang menakutkan misalnya, oh ternyata realita itu menakutkan sekali, atau sesuatu yang pahit sekali. Mungkin kita mulai tahu tentang The Matrix, jebakan-jebakannya, mungkin kita salah satu orang yang terkena jebakan itu juga. Nah, ini juga merupakan di fase yang pertama. Atau yang terakhir ini adalah orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian paranormal, entah itu dari paranormal activity, diserang dari sisi paranormal atau sakit, atau mungkin OBE, out of body experience, jadi bisa jadi koma atau keluar tanpa sengaja, atau astral projection, apapun itu, pokoknya yang berbau paranormal. Nah, ini merupakan fase yang pertama atau fase berguncang itu tadi ya. Jadi di fase ini adalah shock stage atau sesuatu yang shocking. Ego kita hancur, jati diri kita hancur, kepercayaan kita terhadap segala sesuatu runtuh, berguguran. Terus ada yang bilang dark night of the soul, jadi kayaknya gelap, kayaknya menakutkan, kayaknya aku nggak mau hidup lagi. Pokoknya this is it, doomsday, akhir zaman, istilahnya kayak gitu ya, banyak sekali. Fase yang kedua adalah hermit atau petapa, bertapa, atau kalau diibaratkan dalam evolusi itu kayak kukun itu ya, kepompong. Jadi kita mengurung diri sendiri, kita mulai kehilangan teman, kita kehilangan saudara. Apa ya, lebih fokus ke diri kita sendiri. Ternyata aku ini lebih besar dari diriku ini. Jadi aku kecil atau Desi, wujud manusia, baru mulai sadar bahwa aku kecil ini memiliki yang namanya aku besar, the big I. More than me, sesuatu yang lebih besar dari diriku, sebuah energi. Terus kita mulai seeking ya, atau mencari. Seeking kan mencari. Mencarinya apa aja? Mencari informasi lebih banyak lagi seputar hal ini, atau mungkin kita mulai mencari kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Yang apa kata orang benar itu ternyata tidak benar. Kebenaran, setiap orang itu memiliki kebenaran masing-masing. Kalau orang percaya bahwa A itu nyata,
buat mereka itu benar, walaupun kita kasih tahu enggak itu palsu, itu enggak, hoa, itu bohong, tetap dia nggak akan percaya. Buat dia A itu benar. Nah, jadi kebenaran itu atau the truth itu kan setiap orang beda-beda. Nah, kita mulai ada di fase itu, kita mulai yaudahlah aku nggak mau cari taunya dari orang lain, tapi cari tahu langsung dengan gimana caranya ya. Oh, mungkin aku harus koneksi nih langsung sama ilahi, gimana ya caranya ya. Nah, mulailah kita melakukan meditasi, mulai belajar ini, belajar itu, belajar energi, mulai ganti makanannya, mulai mencoba-coba, mulai jadi kayak ilmuwan untuk diri sendiri. Oh, kalau aku makan ini ternyata aku merasa lebih baik. Oh, kalau aku melakukan ini ternyata aku merasa begini, merasa begitu. Mulai ke arah healing, mulai ke arah cleansing, mulai ngerti seputar itu, mulai sensitif dengan hal-hal itu. Mulai yang tadinya woo-woo, klinik, mulai oh ternyata it's real ya, ternyata magic itu beneran ada. Oh, ternyata energi itu ada ya. Sesuatu yang tidak terlihat itu ternyata bener loh, ada ilmunya juga, ada sains, alat-alat itu bisa melihatnya. Mata kita aja yang nggak bisa ngelihat, makanya kita selalu nggak mau mengakui hal tersebut, selalu menjatuhkan, memandang sebelah mata. Nah, sekarang kita mulai melihat segala sesuatunya dengan cara yang berbeda, dengan mulai fokus melakukan perjalanan batin, inner journey. Buat kita itu merupakan sesuatu yang penting banget. Saat ini mulai terjadi hal itu ya. Ini fase hermit atau kita kukun tadi, ibaratnya kayak kepompong. Kita menjadi di dalam, tidak ada aktivitas di luar, tidak ada gaul-gaul keluar, makan diajak teman, gaul yuk pergi ke kafe ini tuh udah nggak deh, aku sibuk ngapain sih? Sibuk bertapa. Atau hermit itu tadi ya, sibuk untuk menjadi diri sendiri yang lebih autentik, sibuk untuk menjadi diri sendiri yang lebih bersih, lebih sehat, lebih kuat, lebih grow, lebih membesar, lebih baik istilahnya. Kalau ada gambar ilustrasi itu banyak sekali daun-daun bunga-bunga kayak gitu kan, istilahnya begitu. Nah, that's you are there. Mungkin kalian ada di fase ini. Nanti komen di bawah ya buat teman-teman yang ada di fase ini, aku pengen tahu. And how's your life? Fase yang berikutnya adalah fase integrasi. Jadi kita sudah mulai keluar dari kukunnya itu tadi, mulai keluar dari pertapanya kita itu tadi. Nah, cara kita melihat dunia itu berbeda, udah nggak sama lagi seperti dulu. Terus prioritas kita pun berubah ya, berbeda, nggak sama kayak dulu lagi. Yang pasti lebih memprioritaskan untuk hadir seutuhnya. Yang pasti kita lebih memprioritaskan untuk merasa bahagia untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian kita juga akan merasa marah. Entah kenapa kita tuh rasanya tuh bawaannya marah terus, karena kita udah tahu kan jebakan-jebakannya apa saja di luar sana. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata sesuatu yang dulu kita pikir baik, bagus, ternyata enggak, ternyata itu jebakan semua. Nah, pokoknya kita akan keluar amarahnya, kita marah terhadap dunia, marah terhadap pemerintah, marah terhadap semuanya tuh. Itu fase integrasi. Kalau teman-teman merasa saat ini berada di fase itu, hold on tight darling, jangan nyerah, karena setelah ini kita akan masuk ke fase transformasi. Nah, fase transformasi ini kita sudah mulai menjadi diri kita sendiri yang otentik. Kita sudah mulai fokus dengan diri kita sendiri. Kita sudah mulai menerima, oh oke lah, memang begini adanya, keadaan begini begitu. Jadi it's okay, udah nggak marah lagi ya, udah mulai nyaman, mulai comfortable, terus mulai pede lagi dengan diri kita sendiri, apa adanya diri kita sendiri. Udah nggak fake lagi, nggak usah fake it till you make it kayak gitu. Udah nggak pakai prinsip itu, karena kita sudah tahu bahwa kita bisa kok, hanya dengan memfokuskan diri kita sama apa yang kita inginkan, kita akan mendapatkannya. Kita mulai fokus untuk hadir seutuhnya, itu merupakan prioritas. Kita mulai fokus untuk healing, untuk cleansing, untuk gimana caranya menaikkan vibrasi kita. Terus third eye kita sudah mulai kebuka, itu artinya banyak sekali keajaiban-keajaiban yang akan kita alami. Kita memiliki psychic ability, dari mulai kita bisa menerawang, atau mungkin kita bisa menerima informasi-informasi yang kita sendiri nggak tahu asalnya dari mana, datangnya dari mana, tiba-tiba kita tahu aja kalau akan terjadi hal ini, hal itu, apa yang harus aku lakukan, atau banyak sekali informasi yang kita dapetin. Kalau istilahnya itu spiritual download, jadi kita dapat download informasi yang sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita juga sudah mulai bisa melakukan telepati, atau kita bisa clairvoyant, melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat, melihat aura seseorang,
merasakan perbedaan energi dari hal ini dan hal itu. By the way, semua psychic ability ini dimiliki oleh semua orang. Kita semua punya keahlian ini. Mungkin tidak semua yang aku sebutin tadi ya, mungkin cuma salah satunya aja, tapi yang pasti semua orang memiliki psychic ability. Cuma kalau misalnya teman-teman saat ini, enggak itu cuma gifted aja, orang-orang tertentu aja, itu salah ya, itu kepercayaan yang salah. Jadi kalau misalnya teman-teman berada di fase ini, semuanya pasti memiliki keahlian ini. Nah, fase yang terakhir itu adalah fase berbagi. Di fase ini biasanya orang sudah mulai keluar membagikan keahliannya itu. Bisa berubah mulai ngomongin, biasanya ada yang kasih tahu kan warning, nanti ada tsunami akan datang, ada apapun itu keahliannya, mereka akan keluar untuk membagikannya. By the way, fase ini adalah fase yang aku alami paling lama dari semua fase itu tadi. Karena aku ngerasa nggak nyaman untuk berbagi, entah kenapa ya, aku jadi simpan untuk diri sendiri, terus aku hanya membagikan orang-orang sekitarku aja. Itu kayak 10 tahun kemudian baru aku buka channel ini, YouTube channel, dan aku beranikan diri untuk berbagi. Karena selama ini setiap aku membagikan apapun itu yang aku ngerasa tahu, orang selalu berpikir bahwa aku itu kuku atau gila atau aneh gitu kan. Jadi buat aku itu sesuatu banget. Jadi ingat tadi ya, istilahnya yang panah yang ditarik itu dilepas. Nah itu aku hampir tidak melejit, aku hampir hanya berhenti di sana aja. Dan tariknya itu dalam banget, tapi aku nggak berani untuk keluar, untuk membagikan, untuk memberikan. Karena aku selalu berpikir bahwa akan terjadi penolakan, akan banyak negatifnya daripada positifnya. Dan satu lagi, aku ngerasa kayaknya nggak butuh juga untuk berbagi gitu. Jadi untuk diriku sendiri aja, tinggal nikmati aja sendiri. Ternyata setelah aku melakukan berbagi ini, aku justru merasakan luar biasa ya, kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa diganti dengan uang.